Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Putimawati. Saya dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu dengan NPM C1B 018-021. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pasar uang dan pasar valuta asing. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu pengertian pasar uang. Pasar uang atau money market di Indonesia masih relatif baru jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Namun, dalam perkembangan dunia sekarang ini, pasar uang di Indonesia juga ikut berkembang walau tidak semarak perkembangan pasar modal atau capital market. Nah, di sini ada pihak-pihak yang terlibat dalam pasar uang adalah yang pertama, pihak yang membutuhkan dana. Nah, di sini dalam hal ini bank maupun perusahaan non-bank yang kebetulan membutuhkan dana yang segera harus dipenuhi untuk kepentingan tertentu. Yang kedua itu pihak yang menanamkan modal. Di sini yaitu pihak yang menyediakan dana atau pihak yang menjual baik bank maupun perusahaan non-bank dengan tujuan investasi. Adapun tujuan pihak yang menghimpun dana di pasar uang itu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas disebabkan kekurangan uang kas. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yaitu membayar biaya-biaya, upah karyawan, gaji, pembelian bahan baku, dan pembelian dan kebutuhan modal kerja lainnya. Yang keempat itu sedang mengalami kalah clearing. Hal ini terjadi di lembaga clearing dan harus segera dibayar. Selanjutnya itu tujuan pihak yang menanamkan dana di pasar modal. Yang pertama itu untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua bermaksud membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan. Yang ketiga spekulasi dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu. Selanjutnya pengertian pasar valuta asing. Di sini pasar yang dimana transaksi valuta asing ini dilakukan baik antar negara maupun dalam suatu negara. Setiap kali melakukan transaksi valuta asing digunakan kurs atau nilai tukar. Dan dalam perdagangan pasar falas atau valuta asing internasional, hanya mata uang yang tergolong convertible securities yang diperdagangkan. Nah, seterusnya yang menentukan golongan convertible securities adalah salah satunya volume perdagangan suatu negara baik secara kualitas maupun kuantitas. Muncul pertanyaan, mengapa sih atau apa sih tujuan dari melakukan transaksi valuta asing? Nah, yang pertama tujuannya untuk transaksi pembayaran, yang kedua mempertahankan daya beli, yang ketiga pengiriman uang ke luar negeri, yang keempat mencari keuntungan, yang kelima pemagaran resiko, yang keenam kemudahan berbelanja. Adapun jenis-jenis transaksi valuta asing, yang pertama transaksi tunai atau spot transaction, yang kedua transaksi tunggak atau forward transaction, yang ketiga transaksi barter atau swap transaction. Nah, apa sih yang dimaksud dengan margin trading? Di sini maksudnya adalah kegiatan pembelian falas atau valuta asing secara terus-menerus dalam suatu pasar untuk kemudian dijual kembali di pasar lain dengan harga yang lebih tinggi. Jadi di sini interaksi pasar valuta asing dan pasar uang itu, nah jika hendak meninvestasikan uang dalam pasar uang, maka harus mempertimbangkan kegiatan yang terjadi di pasar valuta asing. Demikian sebaliknya, untuk menentukan investasi mana yang paling menguntungkan di pasar uang atau pasar valuta asing. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.